Seperti diketahui sebelumnya, pedangdut Ayu Ting Ting baru saja menggelar lamaran dengan seorang anggota TNI berpangkat Letnan 1 Infanteri Muhammad Fardana yang dilangsungkan belum lama ini. Kabar dugaan pertunangan Ayu pun sempat disebut-sebut membuat hati Boy William pun seperti teriris-iris. Ya, sempat diduga bersedih pasca memposting potret dirinya menangis. Kali ini, warganet pun kembali dibuat salah fokus hingga menanyakan langsung kepada Boy perihal dugaan kesedihan yang dirasakannya tersebut. Lantas, benarkah untuk melupakan kesedihannya, Boy pun banyak menghabiskan waktu dengan liburan ataupun mengisi waktu dengan keluarga besarnya. Sudah resmi dilamar oleh pria yang akrab disapa dengan Mas Dana tersebut. Pasca menikah, Ayu pun juga dipastikan akan masuk dalam organisasi Persatuan Istri Tentara atau yang disingkat dengan Persit. Lantas seperti apa Tessa Mariska sebagai senior Ayu ketika memberikan saran? Benarkah pula ada beberapa hal yang harus ditaati Ayu untuk bisa diterima baik di organisasi yang membawahi istri-istri tentara tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ditinggal bertunangan oleh pedangdut Ayu Ting Ting, warganet pun merasakan ada aura berbeda dari presenter tampan Boy William. Ya, hal itu pun terlihat dalam sebuah momen di mana Boy mengunggah dirinya sedang makan bakso dengan beberapa teman-temannya. Dari momen tersebut, warganet dibuat salah fokus saat pemilik nama asli William Hartanto itu mengkonsumsi bakso sembari mengenakan kacamata hitam yang menutupi semua bagian matanya. Karena itulah, warganet pun beranggapan jika di balik kacamata hitamnya, Boy pun menyimpan kesedihan yang begitu luar biasa. Hingga diantaranya pun ada yang menyebutkan jika mata Boy masih sembab, diduga karena menangis lantaran kesempatannya untuk menikahi Ayu Ting Ting pun sudah tidak ada harapan lagi. Seperti inilah ekspresi Boy yang ditangkap oleh warganet sebagai bentuk kesedihannya. Boy, kenapa pakai kacamata hitam? Apakah sedang sedih? Matanya silas kayak sembab. Boy lagi sedih ya, pakai kacamata hitam biar gak terlihat kan sedihnya. Oh, kerupuk. Apa? Beli mas. Wah, gua doyan banget. Dari masakan Padang lu doyan? Gua doyan pedes. Ada yang pesen jeruk banget. Makan ya. Makan semuanya. Pak, makan ya semua ya. Makan ya, geng. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa, bisa membesarkan bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga, dan dia sangat merangkul keluarganya, dan super duper professional kalau lagi kerja on set, barengan sama kita juga, dan teman ngobrol yang sangat luar biasa lah. Apa itu termasuk kriteria pasangan Kak Boy? Yeah, of course. Ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back. Ada kok footage-nya kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman. Kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan
salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ. Ya, momen pertama kali lamaran Ayu Ting Ting dengan pria berpangkat letu tersebut muncul memang pertama kali melalui sebuah potret yang memperlihatkan undangan berisikan nama Ayu Rosmalina dengan potret kedua orang tuanya yang tampak begitu rapi, layaknya orang tua yang akan menikahkan putrinya. Menanggapi kabar Ayu Ting Ting saat dilamar, dalam akun media sosialnya, Boy William pun sempat memposting fotonya tengah menangis. Saat itu, publik pun juga mulai menduga jika Boy William pun sedang bersedih karena adanya kabar tersebut. Di akun media sosialnya, Boy pun juga sering menghabiskan waktunya dengan berlibur, seperti saat mengunjungi salah satu pantai. Selain itu, dalam unggahannya yang lain, Boy pun juga mengunggah kedekatannya dengan sang oma. Lantas benarkah hal tersebut sengaja dilakukan Boy untuk melupakan kesedihan sejak ditinggal bertunangan oleh Ayu Ting Ting? Baik dong, baik banget. Masih kita kontekan terus sama seperti dulu. Sepanjang reality show itu kita tayang, sampai sekarang pun kita kontekan, temenan baik. We're always good terms, always. Sampai sekarang kita komunikasi terus setiap harinya, kita saling ngobrol. Dari dulu kita sampai sekarang, we're very very close friends, we're very good friends. Jadi teman apa udah official langsung? Tunangan. Apa temenan aja apa udah? Teman dekat. Mereka mah happy aja sama pilihan anaknya. Mereka tuh happy aja sama kita mau berteman sama siapa, kita mau ibarat kata mau berjodoh sama siapa nanti ke depannya. Mereka mah terima-terima aja. Lu cinta aja, dianggap keluarga sama kita, you know? Lu cinta lu, nah kita mah orangnya merangkul. Kamu juga bisa, kalian semua keluargaku lah. Kita mah menerima. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain-lain setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja dan ya jalanin aja sehari-hari. Karena aku juga tipikal orang yang bukan nggak percaya dengan pernikahan. Cuman aku juga orang nggak nikah pun juga nggak masalah. Kita udah di era yang baru gitu kan ya. Kalau kita mau jalani hidup sukses sendiri kayak bule-bule di luar sana, aku tuh tipikal orang yang seperti itu. So I don't have, pernikahan tuh bukan jawaban hidup buat aku. Tapi kalau ada orangnya dan itu one day ya why not juga. Sementara itu, selain Boy William, pria lain yang diduga hatinya juga patah saat mendapatkan kabar pertunangan Ayu adalah presenter Ivan Gunawan. Sempat mendekati Ayu beberapa waktu silam, Igun pun diduga mundur karena Ayu dekat dengan Boy William. Namun, meski diduga sudah ikhlas, ekspresi kesedihan Igun terlihat dari video yang diunggah oleh sahabatnya ke media sosial. Pada video pertama, Igun terlihat tengah berada di dalam satu unit mobil, duduk menatap jalanan dengan ekspresi sedih. Air mata Ivan Gunawan pun terlihat membasahi pipinya. Postingan tersebut dibubuhi sebuah caption. Di mobil nangis, di kamar nangis. Move on dong Ivan Gunawan. Tak pelak, Ivan Gunawan pun mendapatkan ucapan agar tetap sabar dan juga tegar dari para netizen. Lantas benarkah diduga sama seperti Boy, Ivan Gunawan menangis lantaran ia meratapi kehilangan sosok wanita yang pernah mengisi relung hatinya tersebut?
perasaan benar apa enggak, karena kalau kita lihat konteks dari pengambilan video tersebut, dia itu sedang diambil secara sadar, kecuali candid dia nggak tahu kalau dia diambil, baru bisa kita kategorikan dia sedih, dia segala macam. Tapi ini ekspresi yang dibuat, jelas dibuat, di orchestrated gitu, dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau buat saya ini adalah hanya untuk kepentingan konten. Apakah dia benar, apakah dia sedih, apakah dia marah, apakah dia takut, apakah dia bingung, apakah dia happy gitu, nggak bisa kelihatan secara real di situ. Oh, saya support banget, saya senang banget, makanya kan dia di captionnya kan tulis bantuin dong, bikin caption dong. Terus makanya aku bantuin, aku bilang boy cepet kawinin Ayu. Oh, itu berarti dari Kak ikut caption Dari atau aku dong, gimana? aku yang nulis. Ya, hati siapa yang tidak dibuat sakit saat mendapat kabar seseorang yang tengah didekatinya lebih memilih orang lain. Mungkin perasaan seperti itulah yang saat ini tengah dirasakan presenter tampan Boy William dan juga Ivan Gunawan. Meski begitu, dengan kabar apapun yang berseliweran di luar sana, Ayah Rozak yang ditemui di sebuah acara belum lama ini tetap pada keputusannya untuk menikahkan sang buah hati dengan pria berpangkat letu tersebut. Maka seperti inilah ungkapan Ayah Rozak saat ditanya perihal rencananya ke depan untuk Ayu Ting Ting. Jadi kapan ya? Ayah. Jadi rencananya kapan ya? Doain aja, doain aja. Jadi jodohnya gimana sih? Doain aja, doain semua. Ayo dong ngomongnya udah bagus juga kan. Kan udah Ayu kan udah pap. Ayo udah bagus ayah. Gimana ayah? Lihatnya ayah. Doain aja. Ini kan udah leto ya, bagus kan? Ya, Gimana doain sih ya? aja, doain. Doain yang terbaik ya. Buat Ayu. Ya, Jadi kapan sih ya sebenarnya? Insya Allah doain aja. Tahun ya. ini? Insya Allah nanti. Udah misi-misi ya Mbak. Sementara itu, pasca menikah, Ayu pun tentu dipastikan akan masuk dalam organisasi Persatuan Istri Tentara atau yang disingkat dengan Persit. Lantas, seperti apakah Tessa Mariska sebagai senior Ayu memberikan saran? Benarkah ada beberapa hal yang harus ditaati Ayu untuk bisa diterima baik di organisasi yang membawa istri-istri dari tentara tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Melanjutkan kabar bahagia Ayu yang baru saja dilamar anggota TNI berpangkat letu yang bernama Muhammad Fardana. Lantas seperti apa Tessa Mariska sebagai senior Ayu di organisasi tersebut membagikan pengalamannya saat pertama kali menjadi calon ibu Persit. Kalau pertama kali aku dulu nikah ya, waktu jadi ibu Persit, otomatis kalau kita nih tahap-tahapnya tuh ribet loh sebenarnya ya. Kita surat semua komplit dulu nih, karena kita janda juga. Surat komplit dulu semua, habis itu dimasukkan surat ke kantor suami. Setelah surat di ACC di kantor suami di kesatuan, setelah di ACC di kesatuan baru kita dipanggil menghadap. Kita sudah dikasih bahan persit, sudah menjahit bahan persit, sudah jadi bahan persit. Terus begitu surat-surat kita masuk untuk pengajuan,
Terus kita dipanggil untuk menghadap di komandan kesatuan. Kita menghadap, aku sudah pakai dandannya sudah dandan persit. Sudah dandan persit, sudah pakai baju persit, tapi nggak pakai lencana. Ya banyak lah kesalahan pertama kali ya, banyak kesalahan karena jadi di persit ini ada protap-protap yang harus kita jalani. Jadi misalnya nih pakai baju kebesaran persit itu kita nggak boleh rambutnya sembarangan. Rambutnya pun kalau bisa kita nggak boleh cat warna-warni, harusnya hitam, rambut asli. Terus waktu dulu kayak misalnya aku pakai softland, itu softland nggak bisa. Pakai bulu mata nggak bisa. Terus rambutnya juga harus dicepol rapi, karena waktu itu aku belum pakai hijab. Rambut dicepol rapi dan tidak boleh kelihatan pita atau karetnya. Harus polos gitu, harus rapi. Terus dandan tipis saja, natural. Nggak boleh aku rasa masing-masing kesatuan ya, tapi waktu itu aku natural banget karena kalau kita nggak natural ya kita terima aja nanti apa akibatnya. Terus sepatu juga di waktu kita memakai baju kebesaran persit, sepatu juga tidak boleh lebih dari sepatu high heel. Dia ada sepatu. Jadi kita lihat panduan, ada panduan buat sepatu. Tas juga yang kita sandang, tas juga ada panduannya. Bukan nggak boleh tas yang tidak boleh yang tas bermerek. Jadi tasnya juga ada panduan. Jadi ada panduan tas ini, ada panduan sepatu. Gelang juga kita nggak boleh pakai. Ini nggak boleh pakai. Gelang nggak boleh pakai. Ini nggak boleh pakai. Emas nggak boleh pakai selain cincin kawin, satu aja. Boleh pakai tapi cincin mutiara. Pakai anting boleh tapi mutiara. Lebih dari itu kalung-kalung nggak boleh. Harus polos, ini mutiara. Boleh jam satu, tapi jam bukan bermerek, tapi jam yang hitam talinya. Ini aku alami. Dibilang ribet mungkin buat orang yang pertama agak ribet. Kayak seperti aku zaman dulu, aku harus melepaskan ikatan rambut aku yang warna merah. Aku harus melepaskan softland aku harus melepaskan bulu mataku dan alis aku harus aku semua ini mungkin, dan ini yang mulai aku hapus dan mata muku merah kuning hijau mulai aku kurangin. Padahal ya dulu aku married sama suamiku itu sudah pangkatnya sudah ini loh, sudah pangkatnya itu perwira menengah. Bukan perwira masih bawah, udah perwira menengah loh. Tapi tetap kita harus mengikuti protap-protapnya, aturan-aturannya. Jika berkaca dari pernyataan Tessa, Ayu pun tentu harus banyak mengubah gaya berpakaian yang biasanya dipergunakannya sehari-hari sebagai seorang public figure. Tessa Mariska, Juliana Mohtar sebagai istri dari Letkol Nuri Wahyudi juga membagikan pengalamannya. Lantas benarkah dengan banyaknya kegiatan hingga prosedur tetap yang harus dijalani Ayu membuatnya pun harus rela melepaskan karir keartisan yang telah dijalaninya selama ini? Sebenarnya harus merenungi kesiapannya dia dulu gitu. Karena yang tadi aku bilang, saat kita menikah punya suami yang bekerja TNI itu bukan milik kita sepenuhnya. Dia pasti milik negara dan dia pasti milik keluarga. Tapi kita paham dulu itu bukan milik kita seutuhnya gitu. Saat kita sudah berkumpul sama suami, mau hari libur apapun, saat dia sudah ditugaskan dari atasannya, kamu harus kesini segera, kita ada ini, dia akan harus meninggalkan keluarganya. Saat juga dia dikirimkan ke daerah-daerah untuk ada pertempuran atau apapun itu, kita harus siap ikhlas gitu dengan apapun kondisi saat dia balik gitu. Kita juga harus merenungi itu. Makanya tadi aku bilang saat kita menikah dengan bertitel TNI itu kita harus pahami banget konsekuensinya. Jadi ya semoga orang-orang yang mendapatkan jodohnya dengan seorang TNI harus bisa mengerti akan itu. Kalau aku mengerti karena papaku seorang TNI, jadi aku sangat mengerti. Adikku 2 seorang TNI dan aku mengerti itu. Nah sekarang adikku juga di Papua, istrinya lagi di sini, jadi harus menerima 1 tahun nggak ketemu.
Nah, aku mengerti itu. Kayak dulu orang tua aku saat menikah berapa bulan langsung ditinggal ke Papua. Mamaku di sini berapa tahun nggak ketemu, jadi aku paham. Tiba-tiba nanti ketemu, udah gede anaknya gitu. Jadi harus pahami itu dulu gitu. Terus kayak waktu aku juga waktu kecil, aku kan tinggal di daerah yang berkonflik di Aceh. Nah itu aku ngerasain jadi anak TNI yang bener-bener lari kemana-mana. Kan dulu kan dikejar ya kita ya, seorang istri TNI dan keluarga TNI dikejar. Aku ngerasa itu tengah malam, jam 1 malam kita keluar dari belakang rumah, kita lari saking ditakut dikejar yang sama orang itu ya di daerah konflik gitu. Itu aku ngerasain semua, kayak papaku kena bom gitu, dan adik papaku TNI meninggal dunia juga ditembak sama orang gitu. Aku ngerasain semua itu. Kesulitannya pasti harus benar-benar melepas keartisannya ya. Maksud aku sih lebih ke kenapa harus melepas keartisannya saat kita bergabung di satu organisasi, apalagi perkumpulan ini gitu. Kamu tuh bukan lagi jadi artis gitu. Kamu tuh di sini bukan siapa-siapa. Kamu bukan Ayu Ting Ting gitu. Sama kayak aku Juliana Mokhtar. Saat aku ketemu sama di duniaku, aku bukan Juliana Mokhtar. Aku adalah Juliana Nurwahyudi. Juliana Nurwahyudi nama suamiku. Jadi setiap kali kita masuk di instansi ini, kita membawa nama suami di belakang nama kita. Jadi dia harus siap meninggalkan keartisannya. Jadi langsung harus hidup ya bersahaja seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi saat dia keluar lagi gitu ya, dia tetap harus menjaga nama baik suaminya. Dia pergi keluar, misalnya dia mau syuting, dia mau nyanyi, itu tidak ada larangannya pastinya. Tapi dia harus ingat dia membawa nama suami. Saat dia membawa nama suami itu, dia harus sadar apa yang dia lakukannya. Misalnya apa yang dia lakukan dari gerak-geriknya itu pun dia harus sudah menjaga gitu. Itu menurutku ya gitu. Sebenarnya hal-hal yang positif itu sangat boleh, apalagi kita di dunia podcast, kita mau wawancara hal positif. Misalnya apa sih pengalaman selama ini, itu apapun itu boleh, asal yang positif, yang tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik atau senonoh, yang memfitnah orang, apalagi menjulitin orang, itu yang udah sadar diri lah ya, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau memang untuk nyanyi, apalagi untuk wawancara, pokoknya semua hal positif kalau menurutku boleh gitu. Tadi aku bilang itu aja, saat kita ada kewajiban di dalam, kita nggak boleh meninggalkan itu. Apa kewajibannya? Misalnya kita mengikuti organisasi. Saat organisasi itu nanti dia akan paham sendiri. Ada sih bukunya, ntar tinggal belajar aja baca gitu. Nah di organisasi itu kita sudah dipilihkan kamu jadi apa di sini gitu. Itu harus kita menjalani organisasi itu tanpa pamrih gitu ya, karena memang tidak digaji. Tapi emang itu yang tadi kita bilang. Saat kita menerima suami kita harus menerima itu. Nah akhirnya kita menjalankan itu. Nah kegiatannya apa? Banyak, baik-baik. Ada yang dari kebudayaan, ada sosial, yayasan. Jadi itu sih aku nikmatin karena aku seneng gitu. Kita harus seneng dulu gitu kan. Tapi ada juga kayak temanku nggak seneng tapi jadi seneng, ada juga gitu. Jadi banyak kegiatan positif di dalam itu. Saat ada kegiatan di dalam, dia berkewajiban untuk mengikuti. Saat dia di luar ada kerjaan tapi di dalam nggak ada, ya silakan dia mau keluar gitu. Tapi ada yang memang berkewajiban harus melapor ke atasannya. Misalnya, ibu saya izin, saya mau ini ya gitu. Nanti apa yang dikatakan atasannya ya harus diturutin gitu. Jadi semua itu demi kebaikan bersama lah. Kalau aku sih pasti data-data anak-anakku dan akte kematian juga gitu. Itu kalau untuk kayak aku. Tapi yang setahu aku kalau misalnya untuk yang itu cerai itu juga harus ada akte cerai. Jadi setiap ada pengajuan pernikahan itu datanya itu harus jelas dan itu harus sah gitu. Mungkin sekarang yang bisa aku sampaikan gitu, mungkin dia tidak ada teman dekat atau keluarga dekat yang berbasis dengan TNI gitu ya. Jadi banyak tanya sama pasangannya aja dulu. Jadi dia bertukar pikiran sama pasangan yang mau mengajak dia nikah gitu. Jadi dia tukar pikiran kah, dan pasangannya itu menjelaskan dulu, kamu nanti itu hidupnya gini loh, hidupnya gini. Jadi jangan dikasih pikiran
kamu senang-senang, enggak gitu. Lebih ke dikasih jelaskan kalau kamu menikah sama aku, kamu harus rela dan bertanggung jawab. Yang tadi aku bilang, kalau seandainya kamu ikhlas, tulus, bisa menjalani ini gitu. Jadi dikasih wejangan dulu sama pasangannya. Nah, mungkin kalau pasangannya ada teman dekat atau apa, suruh diskusi gitu. Jadi biar lebih memahami sih, biar tidak ada hal-hal yang nggak enak terjadi gitu ya. Kalau aku sih dulu gitu, saat aku menikah pun, saat aku pun tahu gitu, aku banyak ngobrol sama orang tuaku. Jadi harus sama-sama suka duka bersama, mengikuti suami kemanapun berada. Kalau aku, itu prinsip, mengikuti suami kemanapun berada. Dan suamiku juga mengatakan itu, kalau aku kemana, ke lubang semut pun aku akan ikut, aku bilang gitu. Karena aku kalau sama-sama senang, susah sama-sama susah gitu. Jadi harus ada prinsip rumah tangga itu dari awal sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.